Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Noviani dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 3333240047. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan di shift 1 pada modul 5 yaitu analisis Markov dan game teori. Di sini terdapat soal yang pertama, di kota Surabaya itu terdapat dua layanan e-wallet yang paling banyak digunakan yaitu OVO dan Dana. Pada tahun awal pengamatan, 55% ini menggunakan OVO dan 45% ini menggunakan Dana. Dari data perpindahan pengguna, diketahui bahwa 82% pengguna OVO itu tetap bertahan di OVO dan 18% itu pindah ke Dana. Di sisi lain juga, 76% pengguna Dana ini tetap di Dana dan sisanya 24% itu beralih ke OVO. Di sini, kita diminta untuk menentukan proporsi, pengguna selama 3 tahun ke depan, serta menghitung proporsi steady state-nya. Oke. Untuk analisis Markov sendiri itu metode yang digunakan untuk memprediksi kondisi di masa depan berdasarkan pola perpindahan antara kondisi saat ini. Di sini jadi kunci utamanya itu ada di matriks transisi, yaitu matriks yang berisi probabilitas perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Oke, kita bisa langsung aja kerjakan menggunakan software yang pertama yaitu RStudio. Atribut softwarenya. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, kita bisa klik yang file ini, lalu pilih yang new file, lalu ke script, atau bisa langsung tekan Ctrl Shift N. Sorry. Oke, pertama kita ketik sintaksnya terlebih dahulu untuk analisis Markov, OVO, dan Dana, atau kita bisa masukkan sintaks-sintaks yang seharusnya ada. Di sini saya sudah menyiapkan sintaks-sintaksnya. Oke, untuk yang pertama di sini kita definisikan proporsi awalnya, yaitu tadi OVO itu kan 55%, kita tulis 0,55 dan dana itu tadi 45%, jadi kita bisa tulis 0,45. Kita bisa langsung running aja. Setelah itu, kita definisikan matriks transisinya, di mana baris pertama itu artinya dari OVO dari OVO itu 82% tetap di OVO. Yang ini 0,82. Kemudian 18% itu pindah ke Dana, dari OVO ke Dana. Kita bisa tulis atau ketik 0,18. Baris kedua itu artinya dari Dana pindah ke OVO itu 24%, yaitu 0,24. Dan dari Dana ke Dana itu tetap di Dana itu 0,76. Di sini kita pakai by row sama dengan true itu supaya pengisian itu dilakukannya per baris gitu. Kita bisa langsung running aja. Setelah itu, kita akan menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Dengan menggunakan perkalian matriks. Jadi state 1 ini adalah hasil perkalian state 0 dengan matriks P yang tadi. Dan seterusnya juga. Kita bisa langsung running aja. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahunnya. Di sini kita masukkan years untuk tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. Kemudian di sini kita akan gabungkan semua state yang tadi itu pakai Airbin supaya ini hasilnya itu tetap rapi di satu tabel. Lalu kita kasih nama kolom dan nama barisnya. Ini. Kita bisa langsung running aja. Oke, di sini jadi untuk nama kolom dan barisnya. Setelah itu, kita install package untuk perhitungan matriksnya, yaitu kita akan kita akan install package EXPM, lalu hitung steady state-nya dengan menggunakan matriks P sampai 100 kali pada pangkat yang sangat besar. Semua baris matriks itu akan convergen ke nilai yang sama. Jadi itu tuh yang disebut steady state.
Oke, kita bisa langsung kita terlebih dahulu running. Kita tunggu. Jika sudah, kita bisa langsung ke menghitung nilai steady state yang tadi. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Terlihat bahwa proporsi OVO itu naik dari 55% di tahun awal menjadi sekitar 57,14% di tahun ketiga. Sedangkan untuk dana itu turun dari tadi 45% menjadi sekitar 42%, 42,85% untuk study tape. OVO itu berada di angka 57,14% dan dana itu tadi 42,85%. Oke, kita bisa lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, untuk soal yang kedua di sini, dalam industri agroindustri yang semakin kompetitif ini, Green Bean Corp dan Nusantara Cross merupakan dua perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan. Di sini tersedia tiga pilihan strategi, yaitu ada roasting otomatis yang digunakan untuk meningkatkan konsistensi kualitas, lalu ada sistem monitoring LOT atau SM untuk pengawasan proses secara real time, dan yang terakhir itu ada HP atau hybrid processing yang digunakan untuk mengombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Eee, di sini untuk table payoff-nya itu udah diberikan dan kita diminta untuk menentukan strategi optimal menggunakan pendekatan, maksimin, minimax, dan atau keseimbangan Nash. Oke. Untuk game teori ini kita menggunakan dua pendekatan utama nih, ada maksimin, pemain baris memilih strategi yang memberikan keuntungan minimum tertinggi, yaitu memaksimalkan skenario terburuknya. Untuk minimax itu pemain kolom tadi memilih yang kolom ini, memilih strategi yang meminimalkan kerugian maksimum yang bisa mereka alami gitu. Jadi nilai maksimin sama dengan nilai minimax, maka ditemukan shadow point-nya yang berarti ada pure strategi Nash equilibrium-nya. Gak ada pihak yang untung jika menyimpang dari strategi tersebut. Oke, kita bisa langsung masuk ke RStudionya. Di sini saya juga sudah menyiapkan sintas-sintas yang seharusnya diketik dan dimasukkan. Di sini kita yang pertama harus menginstal package-nya terlebih dahulu. Di sini ada dua package yang harus kita install, yaitu LPsolve dan Matlab. Sebentar ya. Kita tunggu, kita run dulu. Oke, jika sudah kita bisa langsung aktifkan package dari yang tadi, yaitu LPsolve dan Matlab. Jika sudah, kita akan membuat matrix payoff sesuai data yang ada pada soal. Kita buat matriks 3 kali 3 sesuai tabel yang ada pada soal. Jadi baris itu adalah strategi dari Green Bean Corp, kolom adalah strategi dari Nusantara Ross. Kita beri nama baris dan kolomnya dengan RO, SM, dan HP. Oke, kita bisa langsung running aja. Di sini akan terbentuk tabelnya sama seperti yang di soal. Setelah itu kita akan yang strategi yang maksimin untuk Green Corp itu pemain baris yang tadi baris ini. Kita akan mencari nilai minimumnya terlebih dahulu untuk setiap baris. Fungsi apply sendiri itu dengan argumen satu itu berarti operasi dilakukan per baris. Min sendiri itu artinya kita ambil nilai terkecil tiap barisnya, lalu max itu dari semua nilai minimum itu adalah nilai maksimin. Oke, kita bisa langsung running aja 2 menit. Nah,
didapatkan hasil yang pertama nih, nilai minimum setiap barisnya itu ada di 57 untuk RO, dan untuk di SM itu ada 14, dan HP itu ada di 32. Untuk nilai maksimal di setiap barisnya itu ada di 57. Oke, untuk yang selanjutnya itu strategi minimax untuk Nusantara Rose sama, tapi argumen 2, berarti per kolom itu kita ambil nilai terbesar tiap kolom. Lalu untuk min itu dari semua nilai maksimum itu adalah nilai minimaxnya. Setelah itu di sini kalau maksimin sama dengan minimax berarti ada shadow point dan kita punya pure strategi solusi murni tanpa perlu mixed strategi. Kita bisa langsung running aja semuanya. Tadi kan yang pertama itu nilai maksimin Green Corp itu adalah 57 dari strategi RO. Nih, yang ini. Nilai minimax Nusantara Rose juga 57 dari kolom HP. Nih, ini. Karena maksimin sama dengan minimax sama dengan 57, maka shadow point-nya itu bisa ditemukan. Tuh. Jadi Green Bean Corp itu optimal memilih RO, Nusantara Rose itu memilih HP. Oke, kita bisa lanjut untuk software yang selanjutnya yaitu POM-QM. Oke, di sini kita akan lanjut menggunakan software yang selanjutnya yaitu POM-QM. Pertama-tama kita buka softwarenya terlebih dahulu ya. Lalu klik yang modul atau bisa langsung cari di sini. Lalu pilih yang Markov Analysis. Kemudian kita untuk title-nya bisa diganti dengan name dan nama. Untuk number of step-nya tuh kan tadi 2 OVO dan dana. Lalu kita bisa langsung klik OK aja. Ininya kita ganti dulu ya. OVO, dana. Untuk number of transition-nya kita isi angka 3 sesuai soal. Lalu kita bisa langsung isi kolom inisial dengan nilai awal yaitu OVO tadi 0,55 dan dana itu tadi 0,45. Kita bisa isi matriks transisi baris OVO ke OVO itu dari OVO ke OVO itu 0,82 dan dari OVO ke dana itu 0,18. Kemudian dari baris dana ke OVO itu 0,24 dan dana ke dana itu 0,76. Kita bisa langsung klik solve. Nanti hasilnya menampilkan distribusi pengguna per tahun dan di bagian bawah itu terdapat steady state probability-nya. Hasilnya konsisten dengan RStudio. Di sini OVO itu 50 sekitar 57% dan dana itu 43% pada kondisi steady state. Oke, untuk soal nomor 2 di game teori ini kita bisa pilih lagi sama seperti tadi, kita pilih di modul sini. Pilih yang game teori. Setelah itu sama kita bisa isi title-nya dengan game saya. Untuk number of row string-nya itu tadi strateginya itu ada 3. Untuk number of column string-nya juga kita masukkan 3, lalu pilih oke. Ganti nama baris dan kolomnya tuh jadi sama kayak tabel yang ada di sebelah kanan ini teman-teman. Eko, SM, dan HP. Kita bisa langsung masukin nilai matriks payoff-nya. Kita bisa langsung klik solve. Maka di sini ditampilkan hasil row matrix, column mix, dan value of game-nya. Hasilnya sama, nilai permainannya itu 57. Green Bean itu menggunakan strategi RO atau roasting otomatis. Dan Nusantara Rose itu menggunakan strategi hybrid processing atau HP. Seperti itu.
Oke, untuk, kesimpulan soal yang pertama itu, di sini proporsi pengguna OVO itu terus meningkat secara bertahap dari 55% di tahun awal menjadi, 56,72% di tahun ketiga. Dan itu mengalami penurunan dari 45% itu menjadi 42,25% dalam jangka panjang. Jadi study tape-nya itu menunjukkan OVO itu stabil di angka 57% dan dana itu di 42%. Artinya OVO itu punya daya retensi yang lebih kuat dan akan mendominasi pasar e-wallet dalam jangka panjang berdasarkan pola perpindahan yang kita amatin tadi. Untuk kesimpulan soal nomor 2 di game teori Green Corp versus Nusantara Rose itu ditemukan schedule point itu dengan nilai 57 juta rupiah pada kombinasi strategi RO untuk Green Bean dan HP itu untuk Nusantara Rose. Ini merupakan pure strategi Nash Equilibrium. Nggak ada pihak yang diuntungkan jika menyimpang secara sepihak. Untuk green carb itu sebaiknya memilih mesin roasting otomatis atau RO, sedangkan untuk Nusantara Roast itu sebaiknya memilih hybrid processing. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari modul 5 di analisis Markov dan game theory menggunakan RStudio dan PromQM. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.